मुस्तफा सबका दिलबर हैदर 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 शेर खुदा वो फातह खैबर हैदर 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 मेरे नबी का चीफ कमांडर हैदर हैदर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada video kali ini saya ingin memberikan materi, yaitu bagaimana cara bertahan dari pukulan tinju untuk laki-laki atau untuk pria, yaitu jab cross, jab uppercut, kemudian jab hook. Itu tiga itu nanti untuk kali ini. Tapi yang akan saya sampaikan adalah prinsip dasarnya, teknik dasarnya. Untuk pengembangannya nanti silakan dikembangkan pribadi masing-masing sesuai dengan background kalian masing-masing. Kita cuma mengajarkan rumus dasarnya saja. Yang pertama yaitu jab cross dulu, jab cross gitu. Jadi untuk pertahanan sederhana, jadi kita pengen memberikan polanya, yaitu satu, kita bergerak bahunya, satu, dua, ini konsepnya, gitu. Itu yang samping kanan, samping kiri, gitu. Dan yang kedua, kalau alamiah sederhana, gitu. Contohnya, ada lalat di depan muka, itu kebanyakan orang secara alamiah itu mengusirnya dengan ini. Keluar itu ada jarang. Tapi paling sering alamiah manusia itu adalah dari luar ke dalam. Ada lalat hidung, sama. Gitu. Ada kombang atau ada tawon lewat di depan muka, pasti begini, jarang begini. Itu menunjukkan gerakan alamiah, itu yang akan kita ajarkan. Jadi makanya kita untuk penangkisnya dengan gerakan alamiah, gitu. Yaitu dengan cara posisinya kita tinggal 45 derajat saja, gitu. Nah, bentuknya seperti ini, sampai ini untuk jab cross, gitu. Sama, gitu. Sama. Jadi yang bergerak bahunya, tapi untuk tangannya itu agak sedikit serong, gitu. Serong. Jadi serong. Yang gerak bahunya bergerak. Nah, bahunya bergerak. Nah, itu. Gua coba gitu. Jadi cepat. Cepat. Nah, gitu. Jadi caranya itu tadi 1, 2. Kenapa? Karena di lapangan paling sering adalah bagian kepala leher ke atas, itu paling jadi sasaran. Makanya itu yang kita paling lindungi, kita protek di situ. Nah, jadi caranya itu. Nah, itu caranya begitu. Jadi, pelan-pelan. Itu yang pertama. Yang kedua hook. Hook kita bergerak sedikit bahunya, tapi yang tangan yang sebelahnya itu seperti mengambil sesuatu di belakang bahu, gitu. Contohnya, gitu. Jadi begitu hook, nah sama. Jadi begitu hook, ini agak bergerak, tapi untuk lebih aman, itu makanya ini bahu seperti ini. Jadi ngambil sesuatu di belakangnya dia. Kenapa? Karena terkadang badan kita tidak kuat itu menahan pukulan seorang, makanya dengan cara itu sebenarnya di lapangan itu bukan untuk mengambil sesuatu, tapi sebenarnya pukulan ke leher. Jadi ketika hook, gitu. Kanan kiri juga sama, gitu. Set, ulangi, set, gitu. Set, ulangi, set, ulangi, set. Sebenarnya itu ada pukulan. Jadi ketika set, ini pukulan sebenarnya. Ini juga yang sebelah sana. Nah, ini tangkis, makanya ini sebenarnya pukulan. Nah, banyak ke sana. Cuma dalam latihan itu caranya itu, karena namanya latihan bukan dalam bentuk pertarungan, ya itu tadi. Jadi begitu. Nah, satu, sama, kanan kiri. Dua, kanan kiri, silang. Satu, dua. Gitu. Itu untuk yang hook. Kemudian yang uppercut itu sama kayak jab cross, cuman agak datar. Jadi yang tadinya cuma serong sedikit. Nah, kalau uppercut itu, ininya datar, tangannya datar. Tapi nanti sambil menghindar sedikit, gitu. Contohnya, gitu. Nah, ulangi, gitu. Ini bisa, perhatiin baik-baik. Nah, coba. Nah, itu pertama. Kenapa?
kalau ini menangkisnya dengan tangan yang berseberang dengan pukulan, jika resikonya adalah untuk menghadapi pukulan yang sebelah sini. Makanya untuk menghindari pukulan sebelah ini, maka yang betul adalah yang sejajar. Jadi nangkisnya sejajar, seperti kayak jab cross tadi. Contoh, gitu. Gitu. Nah, jadi ulangi, ulangi, nggak ke leher. Gitu. Gitu. Ulangi, gitu. Ulangi. Gitu. Nah, pertama, manfaatnya adalah ketika ini menangkis, jadi kita aman dari serangan yang ini, kita lebih siap ketika menghadapi yang serangan yang sebelah, yang tangan yang seberangnya. Itu pertama, keuntungan yang pertama. Beda dengan yang sebaliknya. Kalau yang seperti ini, posisi kita, tangan kita berseberangan jauh. Jadi kalau ada serangan dari sana, nah ini nggak siap, gitu. Jauhnya terlalu jauh. Makanya salah satu caranya dengan yang sejajar, jadi sejajar. Kanan kiri sama, gitu. 1, 2, 1, 2. Nah, gitu. Nah, 1, 2. Nah, ulangi. 1, 2. Nah, gitu. Nah, caranya itu badannya berputar untuk menghindarkan, karena ini orang yang uppercut kan biasa sasarannya dari bawah ke leher, gitu. Makanya kalau kita di tempat saja cuma gini, ini potensi akan paling tidak kalau dia pukulannya kuat kita akan kena. Makanya dengan cara kita mengalihkan sedikit, nah, gitu. Sama sebelah sini juga sama, gitu. Nah, gitu. Jadi dia mengenai tempat yang kosong, tidak kena ke kita, gitu. Nah, ulangi, gitu. Gitu. Ulangi, gitu. Gitu. Nah itu, jadi itu ada 3 jenis. Yang pertama, jab cross, gitu. Jab cross sama, jadi sama 1, 2, gitu. Jadi 1, 2, ulangi, 1, 2, gitu. Ulangi, 1, 2, ulangi, 1, 2. Nah, itu pertama. Kemudian hook, hook, nah gitu. 1, 2, gitu. Ulangi, 1, 2, ulangi, 1, 2, ulangi. Nah, 1, 2, gitu. Nah, terus yang uppercut. Nah, 1, 2, gitu. Ulangi. 1, 2, gitu. Nah, 1, 2, 1, 2. Nah, itu prinsip dasarnya. Tetapi di kita yang dilatih bukan itu. Kita sama-sama partner, yang satu melatih untuk memukul, yang satu melatih untuk bertahan. Nah, yang dilatih adalah jab cross, hook, uppercut, kanan kiri. Nah, caranya seperti itu. Dari pelan-pelan dulu sampai nanti cepat. Jadi pertama itu dulu. Nah, terus pelan-pelan dulu. Jadi latihan 1, 2, baru hook, hook, uppercut, hook. Nah, itu ulangi. Gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dilatih itu sebenarnya, gitu. Kalau pengen cepat, ya bergerak satu-satu. Contohnya, ulangi. 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 Nah itu, jadi yang dilatih itu nanti, gitu. Nah itu, jadi prinsip dasarnya itu dulu. Karena itu nanti terkait dengan banyak hal, gitu. Nanti tinggal tergantung dari kitanya. Contoh, jadi ketika yang kita pikirkan itu bukan kita menghadapi pukulan, tidak, tapi kita harus berpikir lebih luas lagi. Seperti jab cross, itu jangan berpikir kita menghadapi jab cross, tapi bagaimana kita membayangkan ketika orang yang memukul kita itu dia menggunakan pisau. Jadi itu, sehingga nanti lebih ketika menghadapi pisau saat menghadapi pukulan, itu kita bisa memahami dengan satu teknik saja. Contohnya kita satu dulu. Yang pertama jab cross dulu, jab cross, gitu. Jab cross, jab cross. Nah, ini yang kita ini, ya. Nah, ulangi 1, 2. Nah, ini. Nah, jadi ini sama. Jadi ketika kita, makanya kenapa saya ngajarkan untuk jab cross itu selalu dengan agak serem sedikit. Itu manfaatnya ketika ada ke leher. Nah, leher. Nah, ulangi. Nah, leher. Kita tinggal geser sedikit kakinya, gitu. Atau lebih amannya kalau pemain kesulitan, kakinya mundur yang belakang. Gitu. Jadi, kakinya mundur. Kita agak menjauh, gitu. Kalau pemainnya kesulitan untuk maju, gitu. Kakinya mundur. Gitu. Ulangi, gitu. Nah, itu. Ulangi. Nah, itu kenapa harus dengan cara yang saat tadi. Begitu juga yang hook.
hook, ketika hook sebelah situ, gitu. Kenapa kita mengajarkannya seperti ini? Gitu, Pak. Gitu. Nah, ini yang satu menangkis, yang satu maju. Ini, ya. Karena nanti akan kita lihat dulu dengan pisau, cuman bedanya kita maju nanti kalau pisau. Gitu. Nah, contoh, gitu. Jadi kita tidak di tempat. Nah, tempat nanti ini repot, mesti kena. Kalau dia pakai pisau panjang, gitu. Makanya caranya kita maju, mendekat. Nah, contohnya seperti ini, gitu. Nah, gitu. Jauh. Jadi posisinya di sini, gitu. Nah, ketika ini pulsa masuk, nah maju. Jadi jauh, gitu. Agak maju kakinya maju, nggak boleh maju. Tapi dengan prinsip yang sama, gitu. Ulangi, gitu. Satu. Nah, gitu. Jadi jauh. Beda dengan ketika di tempat, nah, nangkis. Nah, gitu. Jadi resikonya kalau ini panjang pasti kena. Pasti kena. Contoh lagi, gitu. Pakai celurit, gitu. Pakai celurit ini replika, gitu kan. Nah, ketika jab hook dulu, hook, gitu. Nah, maju. Nah, jadi sama. Ketika ini sama dengan prinsipnya dengan pisau, itu ketika ada celurit yang mendatangi leher, nah itu sama, gitu. Nah, maju. Nah, sehingga ini jauh, gitu. Walaupun ini jauh, walaupun ini menghadap ke kita, tetap posnya jauh. Ulangi, gitu. Gitu. Nah, maju. Nah, maju. Nah, jauh. Beda kalau di tempat, coba dulu. Nah, ini kalau ada jenis celurit yang kecil, tapi celurit yang panjang sebagainya, nanti jangkauannya lebih jauh lagi. Khawatirnya nanti kita cederanya lebih tinggi. Pertama itu prinsipnya. Jadi, nah, maju. Ini los tidak apa-apa, gitu. Nanti ada tekniknya sendiri, gitu. Jadi di sini, nah satu. Gitu. Karena apapun alasannya, ketika orang pakai celurit, itu yang disasar pasti kalau tidak leher, ya, perut, gitu. Perut. Nanti ada sendiri untuk perut. Ya kita fokus ke leher dulu, karena ini saya berusaha untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan teknik, ya, menanggulangi hook dengan pisau, dengan celurit, dengan teknik yang sama. Makanya itulah kenapa saya mengajarkan. Karena apa? Kalau di jalanan itu bikin bingung, karena di otak kita banyak pilihan. Tapi kalau cuma ada satu pilihan, ya dia pakai yang itu. Kita buat orang yang tidak bisa membuat satu pilihan saja di otaknya dia. Gitu. Jadi makanya kita mengajarkan untuk hook. Nah sama. Gitu. Sama. Nah, jadi bukan masalah kita berpikir masalah hooknya, tidak. Karena di lapangan kita berbicara jalanan. Yaitu bagaimana kalau dia membawa celurit. Ini cuman kalau kita menggunakan dua teknik. Contoh. Satu hook. Hook. Ya. Hook. Nah, ngajarnya begini, ya, dengan satu tangan. Dan ketika menghadapi pisau dengan teknik yang berbeda, itu. Nah, berarti kita ngajarkan di otak kita ngajarkan dua teknik, sehingga kita jadi bingung. Kita harus pakai yang mana? Karena ada satu di otak kita ada satu dan ada dua. Ini yang membuat kita blank, gitu. Jadi kalau cuma ada satu teknik saja, itu lebih mudah otak kita untuk memerintahkan untuk begini dan begini. Gitu. Itulah prinsipnya kenapa kita harus aplikatif. Gitu. Nah, kita harus fleksibel. Gitu. Lalu yang ketiga yaitu adalah uppercut. Gitu. Uppercut. Gitu. Sama. 1, 2. Nah, ulangi 1, 2. Ulangi 1, 2. Yang kita pikirkan itu bukan uppercutnya. Bukan. Kalau di lapangan itu kita berpikir bagaimana kalau dia bawa pisau. Nah, musuh pakai pisau. Gitu. Nah, contoh dulu, ya. Itu uppercut dulu, pelan dulu, ya. Nah, set. Nah, kita ngajarkannya sampai ini lurus, tapi ini menjauh, gitu. Nah, ulangi, yang sebelah sana. 1, nah sama, gitu. Nah, ini kita berpikir jangan kita menanggulangi uppercut, karena kita berpikir menanggulangi pisau, tusukan dari bawah, gitu. Nah, gitu. Jadi, ulangi. Ulangi. Nah, posnya di tempat yang kosong sasarannya dia, tapi tetap lurus, gitu. Makanya caranya kalau nggak bisa kaki yang bergeser yang depan, makanya kaki yang belakang yang bergeser. Contoh, kakinya belakang yang geser sehingga ini jauh, gitu. Nah, kalau nggak bisa ya kaki yang ini yang bergeser sedikit, gitu. Nah, gitu, geser sedikit. Nah, jadi, gitu. Nah itu, jadi kita
kalau di lapangan itu kita ingin kita praktis, berpikir praktis, yaitu bukan kita menghadapi tangan kosong, tapi kita berpikir bagaimana kalau dia itu menggunakan pisau, cutter atau kunci atau apa. Nah, itu makanya kita harus hati-hati. Kalau di lapangan prinsipnya adalah hati-hati di balik baju, karena di balik baju dia bisa menyembunyikan pisau, sangkur atau apa dan sebagainya. Itu yang kita, karena mereka tidak punya bela diri, punyanya senjata, ya sudah dia membunuhnya dengan itu. Gitu. Makanya kita mengajarkannya gitu. Nah, ini prinsip dasarnya untuk pukulan. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya tendangan, gitu. Pertama tendangan depan dulu. Kita tidak akan memikirkan tendangan depan itu yang kanan dulu nendang depan atau yang kiri nendang depan. Nah, kita nggak berpikir kita nangkis sampai kanan atau kiri, tidak. Gitu. Pertanyaannya adalah kita kidal atau tidak, gitu. Kalau kita bukan orang kidal, kayak saya, tangan kanan yang biasa banyak bergerak tangan kanan, udah tangan kanan itu, walaupun dia tangan kiri. Contoh, gitu. Dan yang depan dulu, gitu. Nah, sama. Gitu. Berarti turun aja, gitu. Geser saja. Nah, ulangi, gitu. Nah, gitu. Gak usah ditangkap, lewat 8 gitu. Nah, begitu juga yang sebelah kiri, gitu. Ulangi, gitu. Nah, ulangi. Gitu. Nah, jadi karena kita tidak tahu dia nendang kanan atau nendang kiri, acak pamannya, cukup satu teknik saja. Gitu. Jadi nggak perlu banyak gerakan. Kalau banyak gerakan itu otak kita nanti jadi bingung. Gitu. Karena yang melihat video kita itu adalah mereka yang kebanyakan awam bela diri. Ya masak dan sebagainya, ya ngonten ini sehingga mereka tidak sempat, mungkin karena bukan hobinya, bukan dunianya dunia bela diri, makanya yang kita pikirkan adalah praktisnya, gitu. Sama untuk yang tendangan sabit, gitu, tendangan sabit, gitu. Nah, tendangan seperti ini, tangisan ini bagus, gitu. Cuma bagi orang awam, mereka yang jarang olahraga, nutrisinya nggak tercukupi, tetap lebih dominan. Caranya bagaimana? Yang paling efektif yaitu dengan cara seperti ini, gitu. Nah, sama seperti kayak uppercut. Mau dia tendangan tinggi atau pendek sama. Yang kita tangkis bukan ininya, karena ini akan menentukan mau dia tendangan bawah sama. Gitu. Yang bedakan itu. Yang biar kita lebih aman yaitu adalah lututnya. Contoh, agak maju sedikit, ya. Nah, ulangi. Gitu. Nah, tinggal terus sedikit. Nah, gitu. Ulangi. Nah, cuman bedanya kalau di lapangan tambah dengan ini, gitu kan. Cuman kalau pas selatan ya ini. Ya. Nah, kanan kiri sama, gitu. Nah, gitu. Nah, ulangi. Nah, ini lebih aman bagi orang umum, itu lebih aman, gitu. Lebih aman daripada pakai yang ini. Resiko orang umum ya, gitu, yang mereka bukan praktisi bela diri dan mereka bukan yang ahli di bidang bela diri. Yang kita ajarkan, karena di masyarakat paling banyak orang di luar sana jalan itu mereka nggak punya hobi bela diri. Jadi kita mengajarkannya praktis saja, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tendangan T. Tendangan T sama, prinsipnya sama. Nanti, ulangi, gitu. Nah, jadi sama seperti yang tendangan depan, ya. Jadi yang karena dia sasar, gitu. Nah, sasar, kita tinggal ini, alihkan saja. Jadi kita mengurangi benturan, karena ingat tulang lengan itu tidak sepat tulang kering. Makanya kita menghindari. Ya. Jadi caranya sama, gitu. Sama. Gitu. Nah, lebih aman, gitu. Lebih aman. Kanan kiri sama, gitu. Kanan kiri sama, gitu. Nah, gitu. Sama, gitu. Nah, satu aja, satu gerakan. Nah, ini prinsip dasarnya itu. Nanti untuk masalah teknik nanti di video berikutnya. Gitu. Video berikutnya. Nanti cara nendangnya, cara mukulnya nanti ada di video-video yang video yang lain yang sudah kita upload. Silakan dilihat lagi. Tetapi untuk cara menanggulanginya video berikutnya nanti ada caranya, penggunaannya. Yang penting bagaimana cara bertahannya dulu. Nah, mungkin itu dulu materi untuk kali ini, video kali ini. Kita cuma dulu, kita tutup dengan doa majelis dulu. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
हैदर हैदर शेर खुदा वो फातह खैबर हैदर 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 मेरे नबी का चीफ कमांडर